Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan CT psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan share video tentang perbedaan asam lambung biasa dengan asam lambung kronis. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang penasaran tentang asam lambung biasa itu kayak gimana sih, asam lambung kronis itu kayak gimana sih, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham, dan ketika mengerti dan paham kalian bisa menanganinya dengan mudah. Minimal kalian tidak was-was, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan CT psikosomatis semuanya adalah sensasi rumahan, gangguan rumahan, bisa kita tangani dengan mudah kalau seandainya kitanya mengerti, kitanya paham tentang penyakit ini. Nah itu teman-teman, makanya tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Nah kemudian seperti biasa teman-teman ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, biar videonya itu tidak berulang-ulang gitu teman-teman, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video sebelumnya kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan CT psikosomatis, karena semuanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan CT psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan CT psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu semuanya sudah di-share. Nah makanya biar tidak berulang-ulang videonya, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya biar lebih jelas dan biar lebih detail. Nah itu teman-teman ya. Kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga seperti biasa ya, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan CT psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian jangan lupa juga yang lebih pentingnya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru, karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan CT psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan CT psikosomatis hingga membaik ya. Nah, apalagi sampai sembuh total ya. Amin ya rabbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan CT psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Apa sih sebetulnya asam lambung biasa itu dengan asam lambung kronis itu gitu teman-teman ya. Karena ketika kita sedang mengalami gangguan asam lambung dan CT psikosomatis, apalagi kalau misalkan mendapatkan stigma atau misalkan mendapatkan diagnosa di belakangnya itu ada kata-kata kronis. Nah itu teman-teman, dan kalau seandainya mendapatkan hal seperti itu, kita tahu sendiri ya, kalau seandainya yang namanya kronis itu kan berbahaya katanya seperti itu ya. Nah itu bisa menyebabkan kita itu menjadi cemas, was-was, gelisah gitu teman-teman ya. Nah tetapi ketika berbeda ya, ketika kita mengetahui tentang asam lambung yang biasa dan asam lambung yang kronis itu kayak macam gimana, itu minimal kalian tidak mengalami ketakutan teman-teman, karena ketika kita mengenali seputaran gangguan asam lambung dan CT psikosomatis atau seputaran pencernaan gitu teman-teman ya, kita itu nanti bisa menganggap biasa, karena sebetulnya itu gangguan biasa teman-teman, dan kita bisa menanganinya dengan mudah. Nah itu teman-teman ya. Nah sekarang saya akan ceritakan dulu sesuai pengalaman saya teman-teman ya, di asam lambung yang biasa dan asam lambung yang kronis. Cuman sekarang saya akan jelaskan dulu tentang asam lambung biasa. Asam lambung biasa itu sebetulnya asam lambung yang tidak normal. Dulu juga kita mengalaminya teman-teman ya, kita mengalaminya, kemudian sensasinya juga kita dulu mengalaminya teman-teman ya. Dan bahkan ketika ke dokter itu kita itu sering mendapatkan diagnosa, ini sepengalaman saya teman-teman ya, ada kayak macam dispepsia gitu teman-teman, kemudian gastritis, kemudian tukak lambung, kemudian apalagi ya, mah katanya kan gitu ya, kemudian asam lambung, kemudian ada GERD juga, ada apa ya. Nah seputaran itu saja sih sebetulnya. Nah itu teman-teman, itu pengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam lambung atau misalkan pencernaan tidak benar gitu teman-teman. Ketika saya ke dokter itu saya dikatakan diagnosanya itu seperti itu ya.
Yang pertama asam lambung. Saya diagnosa sama dokter itu asam lambung. Kemudian masih heran juga gitu teman-teman ya, kok asam lambung rasanya seperti ini. Nah itu teman-teman ya. Kemudian sering bolak-balik ke puskesmas, ke dokter, itu dinyatakan itu dispepsia fungsional gitu teman-teman ya. Kemudian masih penasaran juga, minggu kemudiannya saya periksa lagi ke rumah sakit gitu, ke dokter gitu teman-teman ya. Dinyatakan gastritis banyak sekali teman-teman ya. Jadi diagnosa dokter itu banyak sekali. Dan kemudian ketika saya mulai membaca itu, ya ternyata semuanya itu seputaran pencernaan teman-teman ya. Dispepsia, gastritis, kemudian ada tukak lambung, ada MAH, kemudian ada GERD, kemudian ada asam lambung gitu teman-teman. Itu seputaran pencernaan teman-teman. Dan sensasinya sensasi biasa gitu teman-teman. Rasanya seperti rasa biasa dulu kita mengalaminya, kayak macam pusing, kelayangan, kemudian panas di perut, kemudian ulu hati mengganjal, kemudian ada yang lebih mengganggu lagi gitu teman-teman, terasa melilit dan perih, kemudian ulu hati terasa tidak nyaman gitu teman-teman ya. Nah itu, dan kemudian ketika berkelanjutan parah-parahnya gitu teman-teman ya, kita ada lemas, letih, seperti mau pingsan. Nah itu teman-teman ya, itu dulu pengalaman saya, dan itu adalah merupakan hal yang sangat biasa menurut saya gitu teman-teman. Karena ketika mengingat saat dulu sebelum kita mendapatkan diagnosa dari dokter bahwa kita itu mempunyai asam lambung, kita itu mempunyai GERD, itu kita sensasi-sensasi seperti itu kita mengalaminya juga gitu teman-teman. Cuman dulu kita nggak periksakan ke dokter, jadi kita itu nggak ada mendapatkan kata-kata atau misalkan diagnosa hal seperti itu teman-teman. Dan itu tidak menyebabkan kita takut gitu teman-teman ya, karena bahasa-bahasa dokter atau keterangan dokter itu yang membuat kita takut, kayak macam ada kata-kata kronis, itu yang membuat kita takut gitu teman-teman ya. Padahal sensasinya, rasanya dulu kita juga mengalami, dan kebetulan dulu itu tidak diperiksakan ke dokter, akhirnya tidak menyebabkan ketakutan. Nah itu teman-teman. Dan kalau seandainya mengulas balik kejadian dulu sampai sekarang, apakah kita itu ada dampaknya sampai sekarang? Kan tidak teman-teman. Nah itu merupakan hal yang sangat biasa menurut saya gitu teman-teman ya. Nah kemudian apa sih hubungannya dengan MAH kronis atau misalkan asam lambung kronis atau yang seperti berbahaya gitu teman-teman ya. Yang dinyatakan kronis itu kalau seandainya semua sensasinya itu atau semua rasanya atau semua medisnya itu berlebih teman-teman ya. Nah itu kayak macam pusingnya berlebih, kemudian kelayangannya berlebih, kemudian panas di perutnya berlebih, kemudian ulu hatinya terasa mengganjal itu berlebih. Nah itu teman-teman ya. Kemudian ada lukanya juga berlebih gitu teman-teman ya. Nah itu yang dinyatakan dengan kronis gitu teman-teman. Ada peningkatan level gitu teman-teman ya. Nah kemudian apakah berbahaya? Saya katakan tidak juga gitu teman-teman ya. Karena sekalipun ada kronisnya itu, misalkan luka misalkan di bagian pencernaan gitu teman-teman ya, luka tersebut bisa dibetulkan dengan sendirinya teman-teman ya, dengan sel tubuh kita yang namanya sel kebaikan kita. Nah sel kebaikan kita itu lahirnya karena dari makanan kita sendiri, imun kita yang kuat gitu teman-teman ya. Nah dari makanan tersebut itu adalah makanan yang penuh protein teman-teman ya. Contoh kecil, saya itu sering mencontohkan contoh-contoh kecil ya, kayak macam luka gitu ya di kulit kita, itu tanpa diapa-apain kita itu bisa membaik dengan sendirinya gitu teman-teman. Siapakah yang memperbaikinya? Itu sel kebaikan tubuh kita teman-teman, lahirnya dari makanan-makanan yang penuh protein gitu teman-teman. Nah, makanya pahami saja ke sana. Jadi ketika ada luka juga di bagian pencernaan, kalian nggak usah khawatir teman-teman ya. Tubuh kita itu memperbaiki dengan sendirinya gitu teman-teman ya. Nah itu bisa sembuh dengan sendirinya. Contoh dulu juga seperti itu gitu teman-teman ya. Kalian mengalami pusing, kelayangan, ada perih gitu teman-teman, ada luka di bagian pencernaan, kan sampai sekarang juga kalian tidak mati. Nah itu teman-teman, itu makanya pahami saja ke sana biar kalian itu tidak was-was, tidak gelisah, tidak takut gitu teman-teman ya. Itu yang dinyatakan kronis. Nah sekarang apa sih hubungannya dengan sekarang perasaannya itu semakin tidak nyaman gitu kan teman-teman ya. Karena ketika saat terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis itu rasanya sangat tidak nyaman sekali.
Apa hubungannya dengan perasaan seperti itu? Karena ketika kalian sedang mengalami proses atau misalkan sedang mengalami sensasi dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis kayak macam pusing, kelayangan, kemudian panas perut, kita itu tidak mau menerima hal seperti itu karena kita selalu mengingat tentang itu takutnya menyebabkan kematian, teman-teman ya. Nah itu jadi hubungan dengan cemas, was-was, gelisah itu karena kita itu tidak mau menerima semua sensasi dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Di awal-awalnya kita tidak mau menerima kayak macam lemas, letih, kemudian seperti mau pingsan gitu teman-teman ya, seperti mau mati. Nah itu kita itu tidak mau menerima padahal itu cuman sensasi saja, tidak menyebabkan kematian teman-teman ya. Nah ketika kita mengalami cemas, ketakutan gitu teman-teman ya, itu lahir pemikiran-pemikiran yang lain-lain juga sehingga tubuh kita itu semakin waspada teman-teman, semuanya serba sensitif gitu teman-teman. Jadi ada apapun serba dikait-kaitkan dengan keadaan kita gitu teman-teman ya. Jadi hal yang tidak ada hubungannya juga itu selalu dikait-kaitkan dengan keadaan kita gitu teman-teman. Itu ketika kita mengalami cemas, ada trauma di situ ya. Salah satu contoh kecil, ada keterkaitan, ada kejadian kecil atau ada apa-apa yang tidak ada hubungannya dengan gangguan kita kemudian selalu dikait-kaitkan. Itu contoh kecil kayak macam selalu mengalami ketakutan mendengarkan suara burung kedasi gitu teman-teman, yang mendengarkan suara-suara ambulan, kita itu selalu mengalami ketakutan teman-teman, dan itu sebetulnya tidak ada hubungannya dengan gangguan kita teman-teman ya, tetapi karena traumanya masih besar, ketakutannya masih besar, itu selalu dikait-kaitkan. Nah itu teman-teman ya, apapun tentang hal-hal yang di luar di luar yang tidak kita inginkan gitu teman-teman, itu selalu dikait-kaitkan. Contoh kecil kayak macam mendung saja padahal itu cuaca biasa ya, kalau seandainya mendung itu selalu dikait-kaitkan, waduh ini jangan-jangan pertanda kematian saya, waduh ini jangan-jangan umur saya sudah tidak panjang lagi, selalu saja dikait-kaitkan seperti itu. Kenapa seperti itu? Karena ketakutannya semakin besar di situ gitu teman-teman ya. Yang namanya ketakutan, kecemasan, tubuh kita semakin waspada gitu teman-teman, dari mulai pikiran, tubuh, perasaan, dan kalau seandainya semuanya serba waspada, itu semuanya itu serba dikait-kaitkan. Wajar gitu teman-teman, nah, tetapi sangat tidak wajar sekali kalau kejadiannya itu terus berulang-ulang, bahkan durasinya itu sudah begitu lama. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya ketika kalian sekarang sedang mengalami hal tersebut teman-teman, hal yang paling pertama itu kalian itu harus bisa menerima gitu teman-teman ya. Kalian yang pertama saja itu kalian harus bisa menerima. Oh ini saya sedang ada trauma nih. Oh saya sedang takutnya itu sedang berlebih nih. Jadi hal apapun itu selalu dikait-kaitkan. Padahal tidak ada hubungannya, kayak macam suara burung kedasi. Itu tidak ada hubungannya dengan pencernaan kalian. Pencernaan sedang tidak membaik, burung kedasi bunyi. Apakah burung kedasi itu tahu kalau seandainya kita itu pencernaannya sedang tidak membaik? Kan tidak teman-teman ya. Suara burung kedasi itu suaranya memang kayak macam begitu gitu teman-teman. Jadi nggak usah ditakutkan teman-teman ya, bukan pertanda kematian. Nah itu teman-teman. Kemudian ketika ada ambulan datang, itu ambulan sedang melaksanakan tugasnya. Bisa saja dia itu mengantarkan orang yang sedang sakit, atau bisa memulangkan orang yang sedang sakit dari rumah sakit. Kan seperti itu teman-teman, tidak ada hubungannya dengan kalian. Jangan kalian pernah berpikir tentang, wah ini pertanda-tanda kematian saya itu sudah mendekati. Kan seperti itu ya. Jangan seperti itu teman-teman ya. Tidak ada hubungannya, tidak ada kaitannya dengan kalian. Sadari saja bahwa kalian itu sekarang sedang mengalami ketakutan berlebih. Makanya orang-orang selalu bilang bahwa kalian itu sedang terkena anxiety disorder, atau kecemasan berlebih, atau ketakutan berlebih. Kemudian kalian juga suka berpikir kemana-mana. Nah itu kalian sedang terkena psikosomatis, atau apa yang kalian selalu berpikir tentang hal-hal negatif. Nah itu teman-teman, terima saja itu. Nah itu teman-teman, kalau seandainya kalian sudah menerima hal tersebut teman-teman ya, oh saya terkena mentalnya, oh saya sekarang terkena trauma, ada mental sedang turun karena memang ada trauma, ada ketakutan gitu teman-teman ya. Nah ketika menyadari ke sana, minimal kalian bisa memahami ini yang namanya mental itu butuh dilatih, ini yang namanya mental itu butuh dibina lagi, biar apapun kita itu tidak serba takut. Mendengarkan burung kedasi kita tidak takut, mendengarkan ambulan itu hal yang sangat biasa. Nah itu teman-teman, jadi ketika kalian menyadari, kalian juga nanti bisa berpikir dengan jernih,
bisa berpikir dengan logika, oh ini saya serba takut karena ada trauma sehingga mental kita itu menjadi turun, serba penakut. Dan yang namanya mental penakut itu butuh dilatih lagi dengan cara seperti apa? Membiasakan saja teman-teman, memahami saja. Kita takut sama burung kedasi, kita memahami saja bahwa suara burung kedasi itu memang seperti itu. Nah itu teman-teman ya, justru kalian itu kalau mendengarkan burung kedasi yang berbeda, kalian harus takut karena itu nggak lumrah. Nah itu teman-teman ya, kayak macam suara burung kedasi misalkan berubah dengan kayak suara ayam, jadi ayam berkokok bertengger di atas pohon. Nah itu justru kalian harus takut karena itu di luar logika gitu teman-teman ya. Suara burung kedasi itu tidak seperti itu. Kalau seandainya berbeda, kalian harus takut. Berarti itu ada keanehan. Nah itu teman-teman ya, nah, makanya pahami saja ke sana. Kemudian mendengarkan suara ambulan juga kalian nggak usah takut karena itu merupakan hal yang sangat biasa, lumrah gitu teman-teman ya. Kalau seandainya suara ambulannya berbeda, nah itu kalian harus takut gitu teman-teman ya. Tetapi untuk suara ambulan itu ya lumrahnya memang kayak macam begitu, bukan pertanda kematian kalian, bukan mau menjemput kalian. Nah itu teman-teman pahami saja ke sana. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, ketika kalian mengalami tidak nyaman semuanya, teman-teman kenali saja dulu gitu teman-teman ya. Oh saya terkena gangguan asam lambung, tetapi ini ada kata-kata kronis. Nggak apa-apa karena yang namanya kata-kata kronis itu semuanya menjadi berlebih gitu teman-teman. Kayak macam pusingnya berlebih gitu teman-teman ya, kemudian kelayangannya berlebih, panas perutnya berlebih, tetapi tidak apa-apa teman-teman, itu tidak berbahaya. Kalau seandainya itu berbahaya, saya tidak akan bertengger di sini, tidak akan duduk di sini menemani kalian teman-teman ya, gitu teman-teman ya itu. Nah kemudian apakah bisa disembuhkan dengan sempurna? Bisa teman-teman ya. Contoh kecil, silakan kalian cari di YouTube itu, cari pengalaman saat pertama terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Itu banyak sekali ya para mantan gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis memberikan motivasi, memberikan edukasi, memberikan semangat gitu teman-teman. Dan itu menjadi patokan buat kalian, ternyata gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu tidak berbahaya sama sekali. Nah itu teman-teman, kalau seandainya itu berbahaya, mereka juga tidak akan tampil di YouTube memberikan motivasi, memberikan informasi sepengalaman mereka teman-teman ya. Nah itu, nah makanya pahami saja ke sana. Nah sekarang kalian mengalami serba takut ini itu, mengalami takut ini berbahaya, terima saja karena kalian itu sedang mengalami trauma. Trauma dari apa? Trauma dari ketika saat kalian mengalami sensasi pusing, kelayangan, panas perut, ulu hati, terasa mual dan sebagainya gitu teman-teman ya. Kalian tidak bisa menerima seperti itu karena berpikirnya bahwa ketika mengalami hal seperti itu kalian mendekati kematian. Padahal bukan. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Jadi itulah untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, ketika memahami ke sana, kalian bisa menanganinya dengan mudah. Kayak macam pusing, wajar untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis mengalami pusing. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena pencernaannya sedang tidak membaik, imun kita turun gitu teman-teman. Karena ketika kita mengkonsumsi makanan itu gizinya semuanya tidak terserap dengan sempurna. Kemudian pusing juga wajar ketika kita itu selalu berpikir tentang hal penyakit, berpikir tentang sensasi, berpikir tentang ketakutan menghadapi kematian teman-teman, sehingga energi kita itu terkuras dengan sendirinya karena di itu ada yang namanya stres atau banyak pikiran. Perlu kalian ketahui, ketika banyak pikiran, stres itu bisa menguras energi kita dengan cepat, akhirnya keseimbangan tubuh terganggu dan kita itu bisa mengalami pusing. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, semuanya jangan serba ditakutkan teman-teman ya. Fokus saja kalian itu dengan 3P-nya, pola makannya dijaga, pola hidupnya dijaga, pola pikirnya dijaga, kemudian usahakan setiap harinya itu kalian itu berbahagia gitu teman-teman ya, melakukan aktivitas yang menyenangkan, melakukan hobi-hobi yang menyenangkan gitu teman-teman ya. Kenapa harus melakukan hal-hal seperti itu? Apa kaitannya dengan gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis? Karena biar kalian itu tidak terlalu berpikir tentang penyakit, berpikir tentang ketakutan teman-teman ya. Rasa bahagia bisa mengalihkan pemikiran-pemikiran kalian yang jelek-jelek gitu teman-teman ya, sehingga kalian itu nanti bisa setiap harinya itu semakin membaik, semakin membaik, semakin membaik, dan akhirnya kalian sembuh total. Nah itu teman-teman, karena sepengalaman saya ketika tidak membaik itu karena kitanya itu selalu teringat-ingat tentang penyakit, teringat-ingat tentang kematian, teringat-ingat tentang penderitaan.
Nah itu teman-teman, berbeda ketika kalian setiap harinya itu bahagia, senang, tertawa, riang gembira, teman-teman, kemudian tidak teringat dengan penyakit, kita itu rasanya nyaman. Rasanya itu bahagia, rasanya itu kita itu normal, kayak macam orang lain karena memang normal pada dasarnya. Nah itu teman-teman, makanya mulai dari sekarang pahami saja ke sana, biar tidak banyak pikiran, biar tidak banyak mempelajari tentang gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis. Usahakan belajar masa bodoh, tetap fokus menjalankan 3P-nya, kemudian lakukan aktivitas yang menyenangkan. Gimana caranya supaya hati dan pikiran kita itu menjadi senang, karena senang itu adalah obat dari segala-galanya. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman video dari saya, semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian, semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian. Ya minimal hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis. Kemudian seperti biasa, sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, kebahagiaannya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna yang dulu itu semoga saja cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman, kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya, saya hentikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.